Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang solih dan solihah, kita bisa bertemu secara online lagi di pekan ini. Ibu masih membahas bab 2 ya, seputar interaksi sosial. Namun subbab yang akan ibu bahas kali ini mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Oke, tanpa lama-lama kita simak berikutnya ya. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Sudah jelas ya, setiap hari, setiap detik, jam, menit, pasti kita selalu berinteraksi sosial. Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa interaksi sosial itu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Walaupun contohnya seperti saat ini, kita ini sedang berinteraksi sosial secara online, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi ini termasuk interaksi sosial karena yang berhubungan, yang berinteraksi itu antara ibu dengan kalian, antara guru dengan murid ya. Artinya ibu ini adalah manusia, individu, kalian pun juga termasuk manusia ya sebagai muridnya. Nah, jika tidak ada interaksi sosial, maka tidak akan ada juga yang namanya lembaga sosial, karena lembaga sosial itu terbentuk dari adanya interaksi sosial. Nah ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu akan selalu berhidup bersama-sama. Kita itu tidak bisa hidup secara sendiri, karena setiap apa-apanya itu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti kalian lihat contoh gambar di sana, ada yang sedang bertani mungkin ya, dan kemudian saling bergotong royong agar pekerjaannya lebih mudah. Kemudian ada juga ini beberapa deretan perempuan yang sedang membawa itu seperti persembahan ya, biasanya itu berupa buah-buahan, biasanya itu untuk mensyukuri sumber daya alam yang telah mereka dapatkan. Nah ini biasanya itu ada kalau dilihat dari pakaiannya itu seperti dari Bali ya, adat dari Bali. Nah ini juga termasuk kehidupan secara bersama gitu. Nah kemudian berikutnya, contoh berikutnya kehidupan bersama ini seperti di pasar ya. Mungkin kalau kalian pernah ke pasar itu pasti ramai sekali orang-orang yang datang ke sana gitu. Tujuan mereka apa? Tujuannya yang pasti adalah untuk jual beli ya, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tentu kita juga sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, anak-anak, berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Kalau kita lihat kebutuhan kita, pasti setiap dari kita itu dengan orang lain pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Contohnya nih, mungkin ibu dengan kalian sama-sama kita membutuhkan ilmu. Namun ilmu yang kita butuhkan itu pastinya berbeda ya. Kalau kalian ilmunya sebatas ilmu anak SMP, tapi kalau ibu mungkin ilmunya sudah lebih dari sebatas anak SMP, SMA, atau mungkin anak kuliahan. Nah kemudian dilihat dari ya contohnya ini pakaian, dari kebutuhan pakaian juga akan berbeda. Seorang perempuan dengan laki-laki pasti berbeda. Kalau perempuan pasti bisa memakai rok ya, bisa memakai celana atau memakai hijab. Tapi kalau laki-laki rasanya aneh ketika dia seorang laki-laki terus pakai rok gitu ya. Bu, ada kok laki-laki yang pakai rok gitu ya. Seperti banci gitu ya, kemudian transgender ya, itu pilihan mereka gitu. Namun kita dalam agama Islam itu tidak boleh istilahnya tidak boleh, artinya kalau kita jalannya itu tidak lurus gitu ya, melenceng, artinya kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah salah satunya kan ketika di Islam itu kan tidak boleh mengubah
jenis kelamin ya, karena itu melanggar syariat Islam gitu. Tapi kalau di negara-negara lain itu bahkan ada satu negara yang ibu ketahui transgender itu dibolehkan gitu, bahkan didukung oleh pemerintah sekitar. Nah kemudian selain baju ya, kita juga membutuhkan rumah tempat tinggal ya, entah itu kontrak gitu ya, ngontrak gitu, menyewa, atau misalkan sudah milik pribadi. Begitu juga dengan makanan kita butuh ya, atau hiburan. Nah kemudian manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Jadi karena kita itu punya kebutuhan, akhirnya muncullah lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Nah di sini setiap orang itu kan tadi ibu sudah jelaskan bahwa kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Contohnya tadi laki-laki dengan perempuan, kebutuhannya apa saja. Nah sekarang kalau kita lihat dari segi usia ya, kalau bayi nih kebutuhannya ya pasti dia butuhnya tuh ASI ya, dia butuh ASI gitu. Kemudian pakaian sudah jelas ya, tempat tinggal sudah jelas. Namun yang membedakan lagi adalah kebutuhan untuk tubuhnya, untuk fisiknya. Dia butuh ASI ya. Kemudian mungkin butuh pampers gitu. Kalau kalian kan anak SMP asa gimana gitu ya, anak SMP masih pakai pampers gitu, atau misalkan masih nyusu sama ibunya gitu, anak SMP gitu kan. Kalau kata Sunda mah kacida gitu, yang keterlaluan sekali itu, anak SMP masih nyusu gitu. Bahkan nanti mungkin bisa saja jadi bahan bulian oleh teman-teman yang lainnya, karena kebutuhannya sudah tidak sudah tidak sama dengan seusia kalian gitu ya. Nah ini bayi. Kemudian kalau misalkan anak sekolahan nih seperti kalian, anak SMP, kebutuhannya itu menuntut ilmu, belajar ya. Nanti kalau sudah beres SMP bisa masuk ke SMA. Nanti kalau sudah lulus SMA bisa kuliah gitu ya. Nah ini kebutuhan remaja. Kemudian kebutuhan lansia atau orang tua yang sudah lanjut usia ya, udah sepuh, kebutuhannya pun berbeda dengan kita. Biasanya fungsi organ tubuhnya itu sudah mulai berkurang. Contohnya dari mata ya, mata mungkin akan menjadi rabun, sehingga kebutuhannya butuh kacamata. Kemudian kalau kalian lihat di sana ada tongkat ya, kursi roda, itu kebutuhan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Berbeda dengan kita mah masih sehat ya, ibu juga masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa berlari tanpa menggunakan alat gitu. Nah contoh lainnya seperti orang yang disabilitas, artinya mempunyai kebutuhan yang khusus ya, itu kita nggak boleh saling membuli gitu ya, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau dalam Islam itu kita itu yang membedakan bukan hal dalam duniawinya, tapi adalah ibadah kita kepada yang di atas itu, itulah yang membedakan kita gitu ya, derajatnya tinggian mana gitu. Nah inilah anak-anakku, kemudian semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bersama. Sudah jelas ya, jadi kalau misalkan kita mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam, maka lembaga sosialnya juga akan berbeda-beda, akan bermacam-macam pula ya. Misalkan ketika kita butuh ilmu pendidikan, maka lembaga sosialnya pasti sudah jelas mengenai pendidikan. Kemudian ketika ada kebutuhan mengenai politik, maka nanti lembaga sosial yang berhubungan dengan politik yang akan berhubungan.
Nah, anak-anakku, inilah seputar pengaruh dari interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Untuk pekan depan, insya Allah Ibu akan bahas mengenai pengertian lembaga sosial. Kemudian Ibu akan bahas juga jenis-jenis dan fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video yang Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menambah wawasan untuk kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasamanya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.